Halo Sobat Viewers, welcome back to my channel The Hobbies Julianto. Oke Mamen, sebelum kita memulai kontennya kali ini, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua teman-teman yang merayakannya. Semoga Allah senantiasa memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita semua Mamen. Oke Mamen, jadi pada kesempatan kali ini di hadapan saya udah ada satu buah kantong kresek yang ini meresahkan banget Mamen. Dan sebelum kita unboxing untuk kantong kresek ini Mamen, karena ini udah jamnya buka puasa, jadi kita ngopi dulu Mamen. Mantap Mamen. Oke, jadi hari ini kita kedatangan beberapa produk terbaru Mamen dari DSP. Sebenarnya sih ini bukan baru sih ya, ini update aja Mamen. Jadi di sini kita kedatangan DSP Raptor, kemudian ini apa ya, ini twin handle-nya ini kalau nggak salah namanya Twister kemarin ya, Raptor twin handle Mamen. Kalau saya nggak salah sih namanya ini Twister kemarin, kalau ini Raptor. Nah ini Raptornya ada banyak, ada beberapa varian, dan twin handle-nya pun ada beberapa varian, dan juga kita keselip ada satu nih harta karunnya Mamen. Ini DSP The Pillar, ini untuk real stand Mamen, tapi dengan varian warna yang baru. Ini menggunakan warna Aurora Planting atau pelangi, keren banget, dan akan kita unboxing satu persatu untuk produknya ini Mamen. Kita mulai dari mana dulu? Kita mulai dari Raptor ini aja dulu ya. Ini akan saya buka dulu satu persatu Mamen, dan kita akan lihat untuk penampakan dari handle-nya ini. Ya oke Mamen, jadi untuk DSP Raptor ini sebenarnya cuman ada update warna terbaru aja Mamen. Mungkin dia ngikutin karena knop-knop DSP itu dia mengeluarkan beberapa warna baru. Jadi untuk Raptornya sekalian dibikin untuk handle-nya itu dengan kombinasi warna yang baru Mamen. Dan di sini untuk warna yang lama, ini kiriman lama saya Mamen, untuk DSP Raptor yang lama. Berarti di sini ada dua. Jadi yang biru ini sama yang merah, ini merupakan varian warna yang lama Mamen, karena kalau saya lihat di sini nggak ada ini sih, nggak ada perubahan sih Mamen. Cuman di bagian ini nih, knopnya ini. Nah, di yang baru ini dia ada sealnya. Kalau yang di lama ini dia belum ada sealnya Mamen. Ini saya lupa sih, copot atau gimana. Tapi kayaknya nggak mungkin copot deh. Kayaknya memang dari yang lama itu belum ada sealnya. Kalau yang baru ini udah ada sealnya Mamen. Nah, kemudian untuk warna-warna baru yang update lagi, ini ada warna pink, kemudian full black, kemudian di sini warna gunmetal. Nah, gunmetal ininya warna black, di bagian as tengahnya ini gunmetal juga Mamen. Nah, kemudian ada yang warna silver. Nah, ini silver, di tengahnya ini juga silver. Nah, kemudian selain daripada itu di sini ada warna gold. Nah, jadi ada 5 warna varian terbaru dari DSP Raptor ini. Kemudian saya akan cek untuk satu ini, kita akan cek juga di bagian dalamnya untuk DSP Raptor ini Mamen. Kita akan bongkar dan kita akan lihat bagian knopnya ini. Nah, kita akan cek juga apa udah ada ball bearing. Kalau yang lama sih udah full ball bearing, tapi harusnya ini juga udah full ball bearing lah Mamen. Oke. Nah, ini udah ada ball bearingnya Mamen. Ball bearingnya dengan tipe shield ball bearing. Tuh. Ini as. Oke, di bagian sini juga ada ball bearingnya tuh. Tuh. Shield ball bearing juga Mamen. Nah, jadi udah ada ball bearingnya. Otomatis dengan adanya ball bearing akan memberikan kinerja mekanisme yang lebih sempurna pada bagian knopnya ini Mamen. Karena kalau dia nggak ada ball bearingnya, sering beberapa kali kasus saya temukan bahwa untuk asnya ini dia kemakan sama busing Mamen. Walaupun busingnya itu terbuat dari bahan ABS atau non metal, itu malahan yang kalah itu adalah pada bagian as knopnya Mamen. Saya juga bingung kenapa bisa begitu. Padahal kalau kita logikanya ABS bertemu dengan metal, ABS pasti kalah. Tapi ini kasusnya udah beberapa kali saya temukan bahwa yang kalah itu ada pada bagian as knopnya Mamen. Kemudian untuk berat DSP Raptor ini. Nah, di sini kita akan timbang. Untuk beratnya itu ada di sekitar 25 gram. Kalau saya timbang
23 gram, beda 2 gram dengan knob di SP standar, mamen. Kalau yang standar kan dia dapat kayak gini nih. Atau yang model terbarunya, nah model kayak gini yang terbaru, nah dia pakai flat bar dengan bahan rubber. Kita hitung juga 25 gram, 26 gram, cuman beda 1 gram, mamen. Nggak akan memberatkan reel kalian. Dan mungkin pertanyaan teman-teman semua, kenapa mesti ganti pakai knob Raptor ini? Nah, knob Raptor ini selain kita gantikan ke reel yang kita gunakan, itu akan menjadi reel kita menjadi tambah ganteng, mamen, tapi ada efek lainnya loh. Nah, jadi untuk efeknya ini, nah di sini kalau kita ukur untuk knobnya ini, mamen. Nah, di sini dia memiliki as. Nah, ini ya, saya samakan ya. Asnya itu lebih panjang, mamen, tuh. Titik asnya itu di bagian as knobnya itu lebih panjang jika dibandingkan dengan bawaan ori dari reel DSP. Nah, jadi di sini kalau kita pasangkan, seandainya di sini kita pasangkan nih. Nah, ini saya pakai Daido Vendetta. Nah, ini kita pasang dan kita retrieve, mamen. Nah, feel-nya ya standar aja sih. Untuk feel-nya, mamen, standar-standar aja. Tetapi pada saat kita pasangkan untuk handle dari DSP Raptor ini feel putarannya itu jauh lebih ringan, mamen. Karena nantinya karena dia memiliki as yang lebih panjang, untuk diameter perputarannya akan lebih lebar hingga akan menghasilkan torsi yang lebih besar yang akan berefek pada saat kita melakukan retrieve, itu dia akan menjadi lebih ringan, mamen. Nah, jadi kemudian buat teman-teman semua mungkin yang bertanya, ini cocoknya dipakai untuk reel yang berukuran berapa? Untuk di SP Raptor ini saya sarankan kepada teman-teman semua, itu cocok dipakai untuk reel yang berukuran dari 1000 hingga ke 3000, mamen. Karena untuk ukuran 1000 sampai 3000 itu yang pertama, karena dia memiliki titik balance yang sama antara diameter handle-nya ini dengan retrieve-nya itu. Jadi dia tidak akan membebankan, mamen. Tapi kalau kalian udah bermain di ukuran 4000, yang pertama mungkin untuk ukuran drive gear-nya dengan asnya ini dia udah akan berbeda. Karena jika kalian menggunakan ukuran 4000 ke atas itu udah pastinya akan lebih nyaman jika kalian menggunakan tipe knob dengan tipe round. Nah, jadi untuk genggamannya itu dan putarannya itu akan jadi lebih mantap, mamen. Tapi kalau untuk size 1000 sampai 3000 untuk bermain kolaman, kemudian untuk casting freshwater, ini udah sangat enak banget sih dengan menggunakan knob dengan tipe flat seperti ini. Nggak masalah, mamen. Kecuali mungkin kalau kalian castingnya itu di laut dalam dengan target ikan yang agak gede, nah mungkin kalian butuh tipe round ataupun T-bar agar untuk genggaman atau pegangan itu jadi lebih enak, mamen. Nah, kemudian untuk produk yang kedua, di sini kita punya Raptor Twin Handle, mamen. Jadi kemarin juga Daido udah pernah mengeluarkan twin handle dengan nama Twister. Dan di sini bukan ada ya, untuk bentuknya ini emang 100% berubah ya. Tadi saya sempat ngecek, mamen. Nah, ini untuk twisternya. Jadi untuk twister ini sangat berbeda banget dengan twin handle Raptor ini, mamen. Tuh, dari bagian low handle-nya ini berbeda. Kemudian di bagian handle-nya juga berbeda. Ini menggunakan bahan karbon dan ini menggunakan bahan metal. Kemudian di bagian knob-nya juga dia berbeda, mamen. Nah, di sini dia menggunakan Carbonic, kalau saya nggak salah namanya dari Daido. Kalau yang tipe kayak gini entah belum ada namanya dari Daido, mamen. Tuh. Nah, jadi dia berbeda dengan twin handle twister yang lama. Dan kalau yang ini dia tampak lebih keker ya. Karena dia punya knob-nya ini lebih gendut, mamen. Tuh. Nah, kemudian akan kita cek dan recheck juga untuk twin handle-nya ini, mamen. Nah, di sini akan saya buka juga. Yang pastinya sih di dalam pasti udah pakai ini juga lah. Udah pakai ball bearing juga sih. Wajib lah. Nah, ini udah menggunakan ball bearing. Di sini juga ada ball bearing satu dalam sini, mamen. Nah, ini, mamen, ada ball bearing juga. Nah, jadi untuk sebenarnya sih untuk DSP ini itu untuk produk-produknya itu sangat gimana ya, sangat fleksibel banget semua. Jadi semua itu bisa kalian kotak-katik sesuai dengan keinginan kalian, mamen. Kalau kalian mau pakai yang tipe twister ini menggunakan knob Carbonic juga bisa, tinggal dibuka aja. Karena untuk knobnya ini semua bongkar pasang, mamen. Ataupun kalau kalian mau pakai tipe Enigma, kemudian mau pakai apalah banyak banget sih yang dikeluarin dari Daido itu untuk knob-knobnya ini.
Ada banyak banget, saya juga lupa namanya apa aja, mamen, saking banyaknya. Semua itu bisa, mamen, tergantung selera kalian dan tergantung dari kreativitas kalian untuk menyamakan bentukan knob, kemudian warna, itu model, itu sangat bebas semua, mamen. Nah, misalnya di sini juga untuk si Vendetta ini saya pasang, tuh keren banget jadinya, mamen. Nah, ini kalau kita pasang twin handle ini, kalau kita main casting, ini untuk efeknya dia akan jadi lebih balance waktu kita muter reelnya. Nah, ini akan jadi lebih balance, mamen. Jadi lebih enak jika dibandingkan dengan tipe handle standar, mamen. Tapi itu untuk casting ya. Kalau untuk bermain agak sedikit lebih berat sih, saya lebih suka menggunakan tipe yang kayak gini, single handle, mamen. Tapi kalau casting ringan, ya kayak gini lebih enak sih. Kalau misalnya kita main soft frog gitu, ataupun jump frog ukuran di bawah 10 gram, ini akan lebih enak kita gunakan twin handle kayak gini, mamen. Karena dia akan lebih balance pada waktu dia berputar. Dan kemudian kalau kalian tanya nih, untuk twin handle-nya ini cocok digunakan di reel berukuran berapa, mamen? Ini sih 1000, 2000 cocok banget, mamen. 3000 juga masih cocok juga. Nah, ini nih, si Baratus kita pakai ini nih. Aduh, mamen, ngeri. Ini asli, makin garang aja si Baratus, mamen. Tuh. Seremoy. Wih. Asli ini nampol habis, mamen. Ngeri. Makin sadis aja nih, mamen. Aduh. Dan kalau kalian tanya nih, balik lagi, ini cocoknya digunakan untuk di reel ukuran berapa? Di ukuran 1000, 2000 udah pasti cocok banget, mamen. Kemudian kalau ukuran 3000 gimana? Ukuran 3000 sih saya rasa tentatif lah ya, mamen ya. Kayaknya di 1000, 2000 aja deh, lebih nampol untuk si twin handle ini. Nah, ini untuk ukuran 3000, mamen. Tuh. 3000 PSSW boleh lah. Kalau udah HS itu mendingan kalian jangan pakai twin handle, mamen. Untuk HS itu kalian pakai ini aja. Untuk Raptor ini dia akan jauh lebih membantu untuk torsi angkatan. Karena untuk HS ini dia punya putaran itu lebih agak sedikit berat ya jika dibandingkan dengan PS, mamen. Karena untuk startup putaran retrieve-nya itu akan jadi lebih berat, makanya kita butuh sebuah part yang punya torsi besar untuk mendukung perputarannya nanti, mamen. Nah, tuh. Kalau si Daido Daimos PSSW size 3000 ini juga masih oke banget menggunakan twin handle kayak gini, mamen. Nah, tapi untuk dari komposisi mungkin udah terlihat agak kecil ya untuk handle-nya ini. Untuk bodinya ini terlalu besar, handle-nya kelihatan cupu gitu, mamen. Tapi ya tergantung selera kalian aja lah. Kalau saya saranin sih yang cocok itu di 1000 atau 2000 aja, mamen. Nah, kemudian untuk berat DSP Raptor twin handle itu ada di sekitar 42 gram, mamen. Nah, kemudian kita beralih ke produk DSP yang ketiga, mamen. Di sini kita punya reel stand. Sepertinya ini anak bawang, mamen. Keluarnya terakhir. Biasanya tuh DSP kalau ngeluarin tuh dia ada beberapa varian, tapi ini cuma satu aja. Ini reel stand special project dengan nama The Pillar. PNP4, PFSP, FSB, FSG, GLS, GLC. Ini semua adalah kode body untuk reel Daido. Jadi di sini kalau pembelian reel Daido di bagian bawah ini ada GLC, mamen. Kemudian nih ada FSA. Nah, kemudian di sini juga ada GLS. Nah, itu juga ada GLS, mamen. Jadi semua produk Daido kalau kalian mau beli untuk DSP ini, kalian cek aja di bagian sini, mamen. Di atas ini ada kode bodinya, dan kode body itu akan cocok dengan semua produk dari DSP yang sudah ada tertera nomor bodinya, mamen. Di sini juga ada nih. Tuh, iya, nah ini dia. Nah, ini, mamen. Ini juga ada. Semua produk DSP itu ada. Untuk yang lama mana tadi? Raptor saya. Nah, ini yang Raptor lama, men. Tuh, ini juga ada untuk kode body yang cocok digunakan. Nah, gitu. Makanya dari Daido ini emang mereka mulai untuk menspesifikasikan produk-produk mereka itu agar gampang dicari oleh user mereka. Dan di sini kita balik lagi nih untuk si reel stand. Untuk si reel stand The Pillar ini dengan warna Aurora Planting atau ya disebut pelangi, mamen. Nah, ini bukan bunglon sih ya, ini lebih ke pelangi karena dia tidak ada spektrumnya. Perubahan ini aja, perubahan mengkilat aja karena refleksi cahaya, mamen. Tapi dia untuk warnanya itu tidak berubah. Nah, jadi kalau dia kena cahaya dia lebih mengkilat aja. Dan untuk pelanginya sih keren banget di sini, mamen. Tuh. Nah,
Jadi ini mungkin ke Cosmic cocok ini men. Karena Cosmic kan warnanya seperti ini. Saya ambil dulu untuk Cosmicnya. Tuh, wis mantap bener men. Kita tambahin twin handle-nya. Yih, ngeri men. Hah. Aduh, keren ini men. Tuh. Nampol habis nih jadinya. Nah, ini makin gila aja sih di SP ini ya. Ngeluarin aksesoris yang keren-keren kayak gini, ini sangat meracunkan men, sangat meracunkan THR kalian men tuh. Hey. Nah jadi di sini kalau teman-teman bertanya apakah untuk real stand ini ada gunanya men. Nah jadi di sini akan saya kasih tahu gunanya. Udah sering banget sih saya bilangin kegunaan dari real stand ini apa, tapi nggak apa-apa, akan kita ulangin terus men, karena setiap waktu itu akan ada pendatang-pendatang baru di channel kita men. Jadi kita akan kasih tahu buat para pendatang baru. Nah, jadi untuk kegunaannya ini pada saat nanti kita lagi memancing nih. Dan mungkin kita dapat ikan atau kita mau meletakkan reel ini di tanah, men. Kita letakkan aja kayak gini. Ini ada reel stand, kita letakkan aja kayak gini, men. Nah, jadi untuk body dari reel ini dia tidak akan mengenai tanah. Buktinya, tuh. Untuk reelnya masih bisa berputar. Berarti untuk rotor, body dan segala macamnya dia tidak akan mengenai tanah, men. Dan kalau seandainya body reel kita ini waktu kita letakkan kayak gini dia kena tanah, ini tentunya untuk tanah itu akan menempel pada bagian bodi, entahkah itu tanah, pasir, debu, air. Dan pada waktu kita pakai lagi dan kita bersihkan, pasti nggak akan bersih 100%, akan ada sisa-sisa di bagian body rail kita. Dan waktu kita gunakan, ada kemungkinan untuk benda-benda asing tersebut masuk ke dalam bagian body rail kita dan akan menyebabkan malfungsi di kemudian hari, men. Nah ini walaupun tidak kecil, ini berguna banget. Dan juga pastinya untuk menambah ketampanan pada reel kita, men. Tuh, dia jadi lebih tampan tuh. Nah, akan ada reel stand-nya. Oke, men. Nah, ini juga kalau saya pasang di Baratus ini, men, ini juga masuk loh untuk warna warna Aurora Planting-nya ini, men. Karena untuk Baratus ini kan dia warna hitam nih. Jadi dia sebagian besar warna tuh dia masuk aja ke sini, men. Karena dia juga ada emas-emasnya dan ada kombinasi emasnya. Ini juga keren banget tuh. Wis. Keren. Saya suka ini, men. Akan kita jajal nanti, men, di lapangan, men. Oke, men. Jadi untuk produk terbaru dari DSP ini, untuk The Raptor ini dibanderol mulai dari harga di sekitar 100 ribuan, men. 100 tipis lah, 100 kecil. Dan untuk DSP Raptor ini, kalau kalian ganti ini bukan cuman akan menambah nilai ketampanan dari reel kalian, men. Tapi ini juga akan menambah performance dari reel kalian, terutama di bagian retrieve-nya. Itu akan menjadi lebih ringan, men, dan sudah saya jelaskan tadi mengapa hal itu bisa terjadi. Dan kemudian untuk tipe twin handle Raptor ini dibanderol mulai dari harga di sekitar 150 ribuan, men. Dan untuk The Pillar ini dibanderol di range harga mulai dari sekitar 56 ribuan, men. Dan untuk link pembelian kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi video saya, ataupun di video ini juga ada linknya, men. Tinggal kalian klik aja dan tinggal kalian check out aja. Oke, men, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Untuk produk-produk DSP ini selain akan menambah ketampanan dari tackle yang kalian gunakan, men, terutama untuk reel spinning kalian, untuk produk DSP ini tentunya juga akan menambah performance di beberapa sisi untuk reel yang kalian gunakan nanti, men. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.